terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tersangka di laporan Polda Metro Jaya, lantas langkah apakah yang akan diambil Pak Rismon? Ya pembelaan dong, jelas itu. Tetapi saya yakin Pak Jokowi juga akan bakal jadi tersangka di Polda DIY. Tunggu aja. Oke, luar biasa. Jangan senang dulu Termul ya. Nah, kalau memang mau fokus mau membuktikan ya udah yang di Barreskrim buktikan dulu. Sepanjang belum ada pembuktian bahwa ijazah itu absah hasil atau tidak, nggak bisa orang kemudian dipidana melakukan tindakan pencemaran dan seterusnya. Dan harus konsisten juga dong. Kalau memang pencemaran itu lex spesialis, nggak usah pakai pasal penghasutan, pasal sara, pasal kebohongan, pasal 32, 35. Ini kan intensinya ketahuan. Intensinya mau menjarain orang. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau orang-orang ini dipenjara, orang ini rakyat lalu yakin terbukti Bambang Trimulyono sudah dipenjara? Dan ternyata orang masih tanya ijazah Jokowi. Terbukti dalam proses itu SD, SMP, SMA, ijazah saudara Joko Widodo sudah diminta lewat hakim, sudah diminta lewat jaksa. Enggak muncul juga tuh barang. Kenapa? Kemudian dipersoalkan lagi. Karena barang ini misterius. Lalu timbul praduga publik. Jangan-jangan ini produk UPP semua, Universitas Pasar Pramuka. Pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa, nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih. Kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Jadi kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo, ini ijazah saya, apanya lagi yang kurang ini? Datangin nih kampus saya, dekannya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget gitu loh. Semua orang di warga kampung, warga komunitas segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Rapi loh wongnya, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang nuduh buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Kok sekarang Jokowi bilang, saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan, atau pengadilan memanggil. Nah kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu. Dan terakhir, Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo. Tidak hadir juga. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Nah logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi akhirnya polisi menaikkan menjadi penyidikan. Jadi kemarin polisi memanggil Roy Suryo, Rismon Syarifar, dan hari ini polisi memanggil Dr. Tifa untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Nah, pada akhirnya Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Syam mengatakan bahwa kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya Roy Suryo, Rismon Syarifar, dan Dr. Tifa akan dijerat dengan pasal penghasutan yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang melaporkan mereka. Nah, kalau seandainya nanti ya Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Syarifar ditetapkan menjadi tersangka, maka kasus dugaan ijazah palsu Joko ini akan memakan korban lagi seperti yang dialami oleh Babang Tri dan Gus Nur ya. Jadi ijazah tidak pernah dihadirkan, tapi pengkritik atau penggugat ijazah malah dikriminalisasi dan bakal dipenjara. Jadi banyak netizen mengatakan aparat jangan zalim, arah angin sudah berubah, zaman lancar berdusta sudah usai, kini rakyat mulai gatal-gatal melihat ketidakadilan yang dipelihara, yang disampaikan oleh Damai Hari Lubis. Jadi fakta yang kita lihat kemarin di saat gelar perkara khusus, Jokowi tidak pernah dihadirkan, UGM juga tidak pernah hadir, apalagi ijazah Jokowi juga tidak pernah dihadirkan di dalam gelar perkara khusus. Sehingga polisi pun memutuskan dugaan ijazah palsu Jokowi ini ditingkatkan penyidikan, artinya ini bakal ada tersangka. Nah, ini bagi Termul adalah berita yang sangat menggembirakan bagi mereka
kalau seandainya Rismond Syanipar, Dr. Tifa, dan Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka, ini adalah kabar baik bagi Termul. Namun jangan senang dulu Termul, karena Rismond Syanipar akan ada kejutan-kejutan baru ya untuk kasus dugaan ijazah palsu ini. Dari pihak kuasa hukum sana mengklaim tidak ada bukti-bukti baru dan tidak memiliki dampak apapun. Lalu apa tanggapan Bang Rismond? Kalau menurut saya banyak sekali bukti-bukti baru yang tak ditemukan polisi. Jadi itu klaimnya yang tadi kan, nggak ada yang baru katanya, nggak ada novum. Karena itu tingkatkan Polda Metro Jaya kan gitu. Tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Oke, jawaban apa saya kan they're just doing their job. Oke. Mereka hanya melakukan pekerjaannya. Whatever the truth is, they don't care. Apapun kebenaran itu mereka tidak peduli kok. Yang penting kan mereka melakukan pekerjaannya menyenangkan kliennya. Ya, saya nggak tahu dibayar atau pro bono. Ya, tentunya mungkin nggak pro bono lah mungkin ya, pro bini mungkin. Tapi begini aja, dengan fakta-fakta yang ada, terutama dari lapangan yang kami temukan dan juga bukti-bukti yang disajikan di Dirtipidum, apa yang ada saja tidak bisa kok dibantah sama sekali. Kok masih kurang gitu loh. Bantahan Pak Kasmujo pun satu kalimat pun tidak ada bantahan itu keluar dari pengacara Jokowi. Mau butuh apa lagi gitu. Ya. Justru mereka lah, di pihak mereka lah yang nggak ada tambahan apapun, bukti apapun untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi asli. Yang mereka lakukan adalah ya cuma bersandar pada kesimpulan identik dari Barreskrim. Ya, padahal saya tahu sendiri ketika Otto Hasibuan itu membela Jessica Wongso, semua temuan atau hasil forensik Barreskrim itu dipertanyakan kok. Tetapi ketika sekarang posisinya sejajar dengan atau di sisi dari Barreskrim, seolah-olah ya kebenaran itu sudah milik Barreskrim. Padahal ketika membela Vina Cirebon maupun ketujuh terpidana Vina Cirebon maupun terutama kasus Jessica Wongso, itu pengacara orang tuanya ya itu mengatakan bahwa semua diragukan, interpretasi Barreskrim juga diragukan. Jadi inilah bahwa they're just doing their job. Pertanyaan terakhir ini. Ya, Bang. Ada yang menanyakan kenapa nggak dilaporkan juga yang soal KKN 83 yang 85 itu, 83 kata ini kan mau melaporkan Jokowi kan soal kebohongan. Kemudian kenapa tidak gugat ke Komisi Informasi Publik, gugat KPU dan UGM terkait ijazah palsu. UGM sih sudah di Dr. Taufik, tapi ini pertanyaan silakan. Ya, ada ide-ide tentang itu juga, tetapi terkait dengan KKN itu ya memang ada pertentangan ya. Bahwa yang kami temui Bu Kepala Desa mengatakan 1983 meskipun tidak ada dokumen tertulis tentang itu, tetapi kemudian diralat ya oleh Pak Jokowi dan ketika Kompas mendatangi sana juga menjadi tahun 1985 dan juga tidak didukung oleh dokumen tertulis dan dinyatakan bahwa ada catatan tentang KKN di desa tersebut tetapi tidak pada tahun 1985. Nah itu lagi. Ini kan memang, tetapi biarkanlah ini menjadi diskursus publik sehingga banyak sekali kebohongan dari Joko Widodo ini yang menjadi atensi publik, yang bahkan menurut saya ya template-nya dia adalah menipu gitu loh Bang. Iya, template dasarnya itu menipu dan tidak ada loh konfirmasi sampai sekarang dari Pak Jokowi terkait bantahan Pak Kasmujo. Berarti itu sangat benar tuh. Itu mitomania, bukan megalomania, bukan Bang. Ini adalah hak rakyat untuk mengetahui ijazah dari pemimpin atau mantan pemimpinnya ya. Ini nggak sepele nih. Ya, masalah ini masalah genting ya, masalah besar bagi rakyat. Bukan karena dendam pribadi ya atau kebencian pribadi. Ini untuk masa depan kita kok. Dalam arti begini, KPU di tahun 2029 dan seterusnya itu harus secara seksama, secara detil meneliti, menginvestigasi bahkan latar belakang dari calon presiden tersebut supaya tidak meninggalkan area abu-abu ya, agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Kita butuh calon pemimpin, terutama pemimpin tertinggi itu orang yang benar-benar jelas identitasnya, jelas pendidikannya, jelas semuanya. Jangan dibiarkan itu menjadi area abu-abu, itu jelek. Tentu pemimpin yang tidak jelas pendidikannya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kita bersama. Ya salah satunya contohnya ini kan, meninggalkan utang jejak ribuan triliun. Seperti itu, gitu Bang. Seandainya ini terakhir ya, seandainya Pak Rismond menjadi tersangka di laporan Polda Metro Jaya, lantas langkah apakah yang akan diambil Pak Rismond? Ya pembelaan dong, jelas itu. Tetapi saya yakin Pak Jokowi juga akan bakal jadi tersangka di Polda DIY. Tunggu aja. Luar biasa. Jangan senang dulu Termul ya. Jadi karena Susno, mungkinkah penyidik Barreskrim Polri akan meminta pihak Joko Widodo atau Pak Jokowi langsung untuk menunjukkan ijazah miliknya? Bukan mungkin ya, karena penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Yang menjadi heboh, yang membuat masalah, yang membuat nasional geger itu adalah ijazah. Ya mudah-mudahan saja ijazah itu asli sehingga tidak heboh. Oleh karenanya tidak cukup hanya ditunjukkan tapi disita. Nah, mengapa harus disita? Karena itu adalah alat bukti dan itu juga barang bukti ya, tidak boleh itu dirubah lagi. Nah, itu harus disita, kemudian harus dicocokkan dengan ijazah teman-temannya, harus dicocokkan dengan ijazah yang ada di KPU Surakarta saat nyalon wali kota, harus dicocokkan dengan KPU DKI saat mencalon gubernur, harus dicocokkan dengan KPU nasional saat mencalon presiden 2014 dan presiden 2019.
Nah, kalau itu sudah terbukti asli, selesai masalah ini. Masalah tentang pelaporan ijazah palsu. Ya. Tinggal nanti ke pelaporan Pak Jokowi bahwa nama baiknya dicemarkan. Mengapa dicemarkan? Karena ijazahnya asli dikira tidak asli. Tetapi kalau Pak Jokowi memaafkan ya jadi lain ya. Jadi sangat ya, berapa kali sangat saya katakan bahwa ijazah itu sangat penting. Okay. Maka tidak cukup hanya ditunjukkan, tidak cukup hanya diperlihatkan kemudian dibawa pulang. Tidak cukup dengan alasan bahwa itu pasti asli karena yang mengantarkan adik iparnya. Oh, itu tidak jaminan. Jadi harus disita. Bang Rismon, kalau UGM saja sudah firm itu ijazah Jokowi asli, kemudian lapor Polri juga sudah menggunakan produk pembanding yang lengkap disebutnya seperti itu. Lalu apalagi yang masih Anda pertanyakan? UGM tidak ada confirm bahwa itu asli, Mbak. Dia kan meyakini, coba diulang lagi, diputar lagi, ya statement dari Profesor Ova Emilia, dia hanya meyakini. Dalam ilmiah, kita butuh kepastian, memastikan berdasarkan prosedur akademik yang dilalui oleh Joko Widodo. Kami memastikan, bukan kami meyakini, ini bukan keyakinan. Dan terkait tadi saya diputus soalnya ya. Jadi, yang kami sajikan itu justru argumentasi ilmiah. Bukan hanya ada pencocokan citra, ya, pencocokan gambar, foto, ijazah yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Belum lagi font identification, berbasis AI, bahwa itu fontnya tersebut adalah font Times New Roman yang ada sejak tahun 1992 versi digitalnya. Sementara bantahan yang kami dapatkan cuma dengan indera merasa meraba lembar pengesahan skripsi tersebut, terus disimpulkan secara prematur adalah produk dari handpress atau letterpress. Dan itu tidak direkonstruksi. Baik, kalau gitu saat ini tinggal kita menunggu pernyataan dari Barreskrim terkait dengan kemarin yang sudah dilakukan gelar perkara khusus. Saatnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat. Karena dengan itu maka diskusi menjadi jelas. Hari ini saya atas surat tersebut undangan klarifikasi sebenarnya ya. Tetapi di situ sudah tertera saya sebagai saksi terlapor. Ya artinya saya juga sebagai saksi terlapor juga membutuhkan klarifikasi juga dari Polda. Apa sih materinya sehingga saya menjadi terlapor gitu, sehingga jelas sekali, dan siapa sih jati diri mereka itu kan saya juga perlu tahu kan, pelapor ini siapa saja sih gitu, karena nama-nama itu kan sama sekali tidak dikenal oleh publik ya, jadi mereka ini siapa, ya saya butuh. Terus yang lebih dari itu adalah polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Barreskrim oleh TPUA ya, maupun oleh Polda 2 kali ini ya, saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya, terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan. Ijazah yang diklaim apapun itulah gitu ya. Mau diklaim asli, mau diklaim palsu begitu ya. Tapi yang jelas jati diri dari ijazah secara analog itu kan sampai dengan hari ini belum kita dapatkan. Soalnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat. Saya mencoba untuk membangun mungkin mahasiswa atau rakyat atau pakar pidana. Begini, bagaimana bisa menjawab 6.000 SMK? Gak jelas. Bagaimana bisa menjawab 11.000 triliun di luar? Belum di kantong saya. 10 juta pekerjaan juga tidak jelas, ditambah anaknya 19 juta dan bla 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 termasuk impor. Dari situ bisa berpendapat real rakyat itu bahwa ini tidak terjadi. Ditambah lagi dengan proses yang sekarang lagi ribut. Padahal logikanya begini, kalau saya misalnya meminta kepada abang soal ijazah, boleh abang tidak ngasih karena person ya, privat ya. Oh jangan, kepentingan Anda apa? Nah kalau pejabat publik mutlak memberitahukan kalau ada begini. Masa sih beratnya itu apa nunjukin ijazah? Kalau perlu semua media panggil, ketemu di Hotel Borobudur, panggil ahli IT, panggil ahli telematika, ya kan, jurnalis luar negeri maupun ini, bahkan dia bisa menghadirkan ini ijazah saya, ini skripsi saya, ini waktu KKN saya, ini dokumentasi saya, ini dosen pembimbing saya, ini dosen pembina, ini mantan rektor masih hidup, ini mantan dekan, misalnya. Contohnya apa beratnya? Itulah. Setelah itu dicek, selesai semua, peringatkan, hei Egy Sujana atau siapapun, hei Rizal misalnya, aku kasih waktu kau 3 hari. Kalau kau minta maaf, aku terima. Tapi kalau kau tidak minta maaf, biar diliput oleh media massa ini. Gitu. Berarti Anda melawan kebenaran. Berarti saya punya hak untuk melaporkan. Bagus kalau begitu. Kan kira-kira begitu kan? Artinya ada keterbukaan apa sih beratnya? Bawa saja. Inilah skripsi saya, panggil semua media. Oh sekarang saya diributkan. Saya kan nggak enak presiden ini. Masa saya diributkan? Saya wali kota. Saya pernah jadi gubernur. Saya presiden 2 kali. 3 kali kan jadi konflik aja. Nggak jadi. Nah ini loh ijazah, ini loh skripsi, ini loh KKN, ini dokumentasi, ini waktu saya daftar hadir, SKS saya sekian, nilai saya bukan 2, di bawah 2, ya nggak lulus lah, bagaimana 2, saya pernah bilang begitu, IP-nya 2, nggak sampai 2, kok, itu namanya nggak lulus. Artinya dijelaskan semua secara terbuka. Loh, kita bangga punya presiden begitu. Saya kemarin sempat bilang ke KPK waktu OCCRP, presiden saya jangan difitnah, sampai saya datang ke KPK, periksa Pak Jokowi, benar nggak tuduhan OCCRP itu perkorup nomor 2 sedunia? Kalau enggak, Pak Jokowi panggil lawyer-lawyer internasional buat somasi itu di Leiden, di Belanda itu, Den Haag. Iya, harus di Den Haag itu Belanda disomasi. Anda kok mencemarkan di seluruh dunia? Saya korupsi nomor 2 di bawah Arsad Bashar Assad kan hampir ratusan T itu. Nah, ini kan bahaya. Saya merasa rakyat Indonesia terpukul. Saya minta ke KPK, saya datang ke KPK.
periksa, publikasikan. Kalau tidak terbukti, Pak Jokowi melalui lawyer internasional somasi itu. Kalau tidak dijawab 3 kali somasi misalnya per 1 minggu, buat gugatan internasional. Rakyat Indonesia, saya yakin 1000% akan mendukung itu. Bahkan kata si Rismon 11.000 triliun persen akan didukung kekuatan itu. Itu loh, Pak Anu. Oh, yakin saya begitu. Maksud saya hal-hal begini ini loh, kan sederhana. Gitu. Nggak itu tunjukin selesai. Iya, mungkin kita doakan lah. Ini datang sudah ketemu langsung sama beliau ke rumahnya, gitu loh ya. Nah, udah kamu kan nggak punya apa? Nggak punya kapasitas apa? Ya, saya hanya mau menunjukkan di pengadilan. Saya hanya menunjukkan. Loh, kita sidang, tapi nggak ditunjukin. 2022 kita sidang di PN Pusat, nggak ditunjukin juga di NU. Lah kapan terus? Ternyata Mas Roy lah yang ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil. Iya kan? Yang dikasih ijazah itu siapa? Nah, di situ. Orangnya. Sebentar, Pak Alfon. Saya ikuti dulu nih penolakan beliau. Oke. Yang dikasih ijazah itu siapa? Kan ya juga nggak mungkin. Misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, tolong orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulat. Gitu. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Kenapa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Gini. Dia menggunakan ijazah itu ketika jadi pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah baca undang-undang. Nggak apa-apa, silakan Anda udah baca. Dulu saya ikut buat juga gitu loh. Dan ketika saya ikut buat itu, Mas, di tahun 2000-an, 2003 itu, kebetulan saya juga yang memberikan materi itu kepada Divisi Humas Polri. Ini ada buktinya nih. Markas Besar Kepolisian waktu itu Inspektur Jenderal Polisinya Kadif Humasnya masih Pak Dr. Arianto Budiarjo. Saya waktu itu selaku pemateri, yang ini saya bawakan adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tahun 2003 waktu itu. Ya, 2005, maaf. Ya, dari waktu sebelum saya jadi anggota DPR. Lalu kenapa tidak Mas Roy lakukan? Lah karena sudah ada laporan kan soal ijazah. Artinya saya kemudian diangkat sebagai ahli, selain soal teknis, saya mengerti betul soal itu, dan kebetulan di Komisi 1, yang saya sempat 10 tahun berada di Komisi 1, saya mengawal itu juga kan, termasuk yang ITE. Artinya, mereka terus mendalilkan pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Yaitu, di situ adalah soal produk ilmiah atau kesarjaan, istilahnya pendidikan. Betul, pasal 17 ayat H, ya saya juga hafal betul karena saya ikut merancang, itu memang pendidikan dikecualikan. Tapi jangan lupa Mas, ada pasal 18 ayat 2 yang mengatakan pejabat publik dan dia kalau menggunakan jasa itu dilepaskan dari pengecualian. Jadi artinya loud and clear. Saya bayangkan nih sebetulnya Mas Roy jangan-jangan sudah ancang-ancang juga nih. Andaikan ikhtiar hukum yang satu ini, yang sekarang bergulir ini gagal, mungkin Mas Roy akan gunakan cara kedua dengan memanfaatkan pasal 18 itu. Iya, tapi mungkin untuk yang masih menjabat. Bukan Jokowi lagi. Ya, yang masih menjabat. Yang ijazahnya juga diragukan. Sesaat lagi saya akan bertanya ke Mas Roy tentang hulunya apa sih sebetulnya dan hilirnya mau menuju kemana sesungguhnya. Tapi saya kembali ke Pak Alfons. Pak, ini saya awam nih. Saya menduga di sebelah rumah saya ada KDRT. Jangan minta ke saya tuh bukti-buktinya, Pak. Makanya saya melapor ke polisi agar polisi melakukan penyidikan. Bukankah logika yang sama juga bisa kita angkat dalam masalah konon ijazah palsu ini? Polisi kerjakan itu. Kalau ada KDRT, otomatis begitu lapor kan. Terus yang di KDRT kan minta visum et repertum. Karena yang memberikan keterangan itu kan ahlinya dokter kan. Bahwa dia KDRT, kena di KDRT misalnya kan. Korbannya diperiksa di rumah sakit. Nah sekarang, ini ijazahnya palsu. Ijazah dikeluarkan oleh siapa? Polisi pasti udah periksa ijazah ini. Sudah. Ini terus tanya siapa lembaga yang mengeluarkan, sudah periksa pasti. Nah ijazah ini dan lembaga ini tuh secara laboratorium polisi periksa, oh ini cocok dan sebagainya. Selesai di tahap penyelidikan. Kenapa dia tidak keluarkan sini? Karena bukan Joko Widodo yang meminta ijazah diperiksa. Yang meminta palsu tidaknya kan pihak pelapor pendumas kan. Dengan kata lain Pak Alfons mengamini lah gitu ya. Ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, percaya. KPU dulu juga tidak mungkin dikelabui oleh Joko Widodo gitu kan. Jadi begini, maksud. Jadi sudah ada dua institusi. Ya, saya pernah jadi caleg dan pernah jadi calon gubernur. Saya ini STM-nya Solo. Jadi begitu ijazah SMA, ijazah Akpol, ijazah PTIK, STM harus datang ke Solo kan. Sudah fotokopi ijazah, bawa ijazah aslinya lagi supaya tata usaha STM itu cap sesuai dengan aslinya. Maka berlakulah ini. Masuk ke KPU dan sebagainya. Akpol. Mana mungkin orang seperti saya bukan Akpol. Tetap juga bawa ijazah ke Akpol, legalisasi. PTIK, legalisasi. Jadi pada saat menjadi calon pejabat publik seperti itu, apalagi jadi presiden ya, apalagi itu bawa itu. Jadi kalau memang tidak, saya kurang ngerti karena saya pernah jadi caleg kan. Jadi tahu persis. Calon Taruna Akpol saja diperiksa, caleg saja diperiksa, pasti. Calon kepala daerah saja diperiksa, apalagi calon presiden. Pasti. Sehingga kalau lembaga yang ngecap, pasti ini yang waktu kirim ke KPU kan fotokopi kan. Lembaga yang mencap itu sudah sesuai dengan aslinya, itu sama dengan bukti asli oleh KPU akui. Jadi saya tidak yakin bahwa KPU menerima itu karena cap dia pramuka. Saya nggak yakin karena Gajah Madanya harus ngecap kan. Apalagi setelah tanya Gajah Mada sudah benar sesuai. Tugas penyelidikan sudah berakhir di sana.
begitu ijazah asli Gajah Mada selesai. Dari apa yang Pak Alfons saya utarakan ini justru sekarang jadi masuk akal, Mas Roy. Ini saya agak aneh nih kalimat saya ini. Apa? Masuk akal. Kenapa laporan Jokowi itu ditangani oleh Subdit Keamanan Negara? Karena apa yang Mas Roy dan kawan-kawan lakukan seolah mendelegitimasi KPU, mendelegitimasi UGM. Itu membahayakan ini. Nah, gitu loh Mas. Ini. Kenapa sih seusil itu Mas? Bukan seusil. Inilah hak dari masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 untuk kita bertanya kepada pimpinan kita atau mantan pimpinan kita. Satu. Yang kedua, karena sudah mulai muncul bukti-bukti, Ketua KPU pada saat kejadian itu di Solo pun mengatakan Jokowi waktu mendaftar itu pun gelarnya 2. Saudara Eko menyatakan dan dia siap untuk melakukan itu, ya Dokter Andes dan Insinyur. Sekali lagi ya, logika awal tadi memang benar logika Sri Mulat. Yang nggak mungkin ada orang, misalnya Joko Widodo yang datang, saya ingin melaporkan ijazah ini palsu, dia harus bawa ijazah asli. Itu namanya logika yang sudah terbalikan luar biasa. Sebaliknya logikanya aneh. Kalau bukan yang punya ijazah, saya nggak mau terpapar tadi ya. Jadi itu benar-benar logika Sri Mulat. Dan silakan tontonan ini dan statement tadi itu dimaknai oleh masyarakat. Mana ada saya menuduh ijazah Mas palsu, ya terus saya sudah punya ijazah Mas. Terus saya membawa ijazah Mas. Saya mencuri berarti. Ya, saya mencuri dulu. Saya harus mencuri dulu dari Joko Widodo ijazahnya. Jangankan mencuri, meminta baik-baik aja nggak dikasih, apalagi mencuri. Terima kasih Aka yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja yang mendengarkan, baik langsung maupun lewat medsos ini, poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir Ya, sekitar itu Pak. itu sudah menggugat pertama dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap, Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama Aka waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata, kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang menuduh buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Maka dengan demikian, secara logika, kami jalani pengadilan itu di Solo 6 bulan kurang lebih. Tiap minggu, ingat saya hari Kamis, setiap minggu. Jadi poin pentingnya adalah di dalam persidangan itu tidak ada satupun saksi dari 30 saksi. 3 cuma dari kami. Kami menghadirkan semuanya saksi ahli. 1 ahli hukum pidana, Dr. Taufik. 2 ahli bahasa, Profesor Aceng dari UPI Bandung. 3 Rocky Gerung, ahli filsafat. Dari mereka 27. 22 fakta, 5 ahli. Mereka tak satu pun ketika saya tanya pernah lihat nggak ijazah aslinya. Tidak ada yang pernah lihat. Lalu saya tanya kepada jaksa, bagaimana cara pembuktiannya? Kalian sudah menuntut klien kami 10 tahun. Dan sekarang menghadapi proses pembuktian. Saya minta buktikan. Anda berani menuduh kami membuat berita hoak. Kami memberitakan berita palsu. Berarti Anda merasa punya yang asli. Tunjukkan mana aslinya Jokowi ijazahnya. Nggak bisa jaksa nunjukkan. Bahkan saya panggil depan hakim. Tolong jaksa, dengar sini. Pak Hakim dengar ini. Dalam perspektif hukum, itu sah sekali di depan hakim itu. Mana yang asli? Nggak ada. Jadi bagaimana? Dalam perspektif itu, kami nggak bisa buktikan yang asli, kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding dimenangkan kami, dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu 2 kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana, mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023. Sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang, saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir, Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo. Tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh. Menipu rakyat.
Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot. Bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek. Besok jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan, memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir, tapi difitnah lah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat, kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dia yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor. Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim. Saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat. Saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa, saudara, di Malaysia saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang, supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika, jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas 2 hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simple, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, coba-coba Egy minta maaf. Tidak, kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak, ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda, Nasrun minallah fatatut qarib. Insya Allah kemenangan dekat dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal tunjukkan saja. Tidak berbiaya, sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah ya, ijazah-ijazah palsu yang hampir 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belakangan ini bikin gaduh anak bangsa. Dulu saya gampang sekali ditangkap. Dulu saya gampang sekali dipenjara dengan pasal penuduhan membuat keonaran. Nih, sebelum saya bahas masalah ijazah palsu, gelar perkara khusus yang kemarin itu. Siapa dulu yang mendidik saya dulu? Polisi Bareskrim yang dulu nangkap saya, yang dulu menjara saya. Kalian enak sekali dulu nangkap saya, menimbulkan keonaran. Nah ini, apa ini nggak menimbulkan keonaran? Apa ini nggak menimbulkan kegaduhan? Bertahun-tahun, gaduhnya di TV, gaduhnya di kampus, gaduhnya di jalan, demo di mana-mana, gaduhnya di warung-warung, gaduhnya bukan hanya kaum marginal, kaum pinggiran, profesor, akademisi, praktisi, politisi, semuanya gaduh. Kok nggak ditangkap? Siapa dulu nama penyidiknya itu? Saya lupa dulu. Enak sekali nangkap orang, menjara orang. Dengan tuduhan Gus Nur menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Padahal nggak ada keonaran, kegaduhan. Nah ini onar, gaduh, nggak ditangkap-tangkap. Kemarin itu sebenarnya kesempatan khusus buat mantan presiden untuk hadir di acara gelar perkara khusus. Itu kesempatan buat mantan presiden, gitu ya. Kenapa nggak datang kemarin itu? Katanya demi hukum kalau diperlukan saya akan datang bawa ijazah asli. Katanya kalau pengadilan membutuhkan saya akan datang membawa ijazah asli. Katanya kalau pengadilan yang minta saya akan datang membawa ijazah asli. Mana? Sidang 6 bulan nggak pernah datang. Saya sampai tak cium kakinya jaksanya kalau ada, nggak ada.
Nah sekarang gelar perkara khusus itu kesempatan buat mantan presiden itu untuk hadir, clear semuanya. Yang hadir malah pengacaranya. Pengacaranya ngomong katanya ini negara hukum. Ya kalau negara hukum harusnya datang selesai clear. Itu pengacaranya ngomong katanya Roy Suryo, Bang Simon dan teman-temannya itu mengintervensi Polri, Lab 4 Polri, bla 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 bla. Kok bisa sipil mengintervensi lembaga resmi kepolisian? Kok bisa? Yang namanya intervensi itu yang punya kuasa mengintervensi orang yang tidak punya kuasa. Siapa? Bang Rismon, Bang Roy, Dr. Tifa itu kan orang-orang sipil. Kok bisa mengintervensi Lab 4 Polri? Itu udah nalarnya udah jungkir balik. Nah itu loh, gaduh di mana-mana antara pendukung dengan pencari keadilan dengan ternak-ternaknya itu. Gaduh tiap hari. Kok nggak ditangkap? Oke, no problem. Ada bule, handphone kita ditabrak bule. Masya Allah, untung tidak tiba. Alhamdulillah wes gitu ya, sudah 4 menit. Jadi intinya saya dulu ditangkap bolak-balik, di penjara bolak-balik dengan tuduhan menebarkan keonaran, mengadu domba anak bangsa. Itu tuduhan dulu yang ke saya itu. Nah sekarang ada orang ngadu domba anak bangsa tiap hari nggak ditangkap, menimbulkan kegaduhan di mana-mana nggak ditangkap. Halo, Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, apa kabarmu? Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.